Metode pengapian yang berlebihan, gerakan persneling yang anggun, menjadikan truk bekas yang hampir roboh, seperti binatang besi buas, melaju di jalan pegunungan berbatu di Afrika. Begitu mati mesin, ada risiko tidak bisa dinyalakan lagi. Jadi meskipun mesin panas dan rusak, mereka tidak akan berhenti dengan mudah. Old Bob terkenal dengan keberaniannya di daerah itu. Dengan keahlian mengemudi yang mumpuni, dan gaya mengemudi nekat, membuatnya sukses besar. Pada saat itu, Old Bob berada di tempat daur ulang, menghabiskan semua tabungannya untuk membeli truk tua ini. Saat baru didapat, tubuh mobil goyah, langsung ada risiko roboh. Untungnya mesin masih baik, kondisinya masih cukup baik. Ini juga alasan Old Bob memutuskan untuk bertaruh, agar bisa menyelamatkan truk bekas ini. Mengembalikan truk bekas ini dengan cara diperbaiki. Old Bob mempekerjakan mekanik terbaik di desa, untuk memperbaiki truk bekas ini. Hanya membuat truk tua ini kembali bersinar seperti dulu. Reputasi yang baik membuat Pak Bu segera mendapat pesanan lagi. Setelah semua barang dimuat ke truk, Pak Bu pun mulai menghidupkan mesin. Pintu mobil yang rusak sudah tidak bisa dikunci. Pak Bu yang cerdik menggunakan tali untuk mengikat dan menstabilkan. Setelah 3 kali membunyikan klakson, Pak Bu pun memulai perjalanan ini. Hari ini harus mengantarkan barang-barang penuh truk ini ke kota kecil sebelah. Total perjalanan adalah 58 km. Total perjalanan adalah 58 km ANINDRANO. Dilihat dari kondisi jalan dan truk, diperkirakan dalam waktu sekitar 20 jam bisa sampai. Namun begitu sampai di pintu desa, truk mengalami kerusakan. Setelah diperiksa oleh asisten yang ikut dalam perjalanan, ditemukan bahwa daun suspensi mengalami keretakan. Pak Bu untuk menghemat waktu, tidak memilih untuk dilas, melainkan memerintahkan asisten untuk segera mengikat dengan sabuk untuk menstabilkan. Masalah datang bertubi-tubi. Pak Bu yang baru saja menyelesaikan masalah hendak menghidupkan mesin lagi. Sistem pengapian mengalami masalah lagi. Hanya bisa memerintahkan asisten untuk menghidupkan dengan cara paling primitif. 12:3. Truk benar-benar berhasil dinyalakan. Harus mengagumi para mekanik ini. Bahkan insinyur otomotif profesional pun mungkin tidak bisa. Berangkat lagi. Jalan masih cukup datar. Namun bantua yang tidak diganti selama belasan tahun, sekarang justru memberontak. Namun Pak Bro tidak berniat untuk menggantinya. Dia pikir selama masih bisa berjalan, tidak perlu mengeluarkan uang sia-sia. Tidak hanya itu, Pak Bro untuk menghemat uang, bahkan rem truk yang rusak pun tidak diperbaiki. Sampai di turunan jalan, asisten yang bijaksana akan melakukannya. Meletakkan batu di bawah roda, untuk mengurangi kecepatan. Kecepatan rendah. Setiap sen yang diperoleh asisten sepanjang jalan ini tidak sia-sia. Ada masalah yang benar-benar muncul. Berhasil melewati turunan ini tanpa masalah. Namun yang dihadapi adalah jalan yang lebih sulit dan rumit. Jalan ini dibangun oleh penguasa Perancis abad lalu. Jalan aspal yang dibangun oleh penguasa. Setelah orang Perancis pergi, tidak terawat selama puluhan tahun. Sudah hancur sampai batas maksimal. Jembatan yang dulunya kokoh, sekarang menjadi jembatan kayu berbahaya. Dengan keahlian yang dimilikinya, mengatasi satu demi satu rintangan di jalan ini. Saat itu di dalam truk tua, bau solar yang menyengat menarik perhatian Lao Bu. Asisten yang tangguh segera turun untuk memeriksanya. Setelah mengetahui penyebabnya, dia naik ke truk dan memberitahu Old Bob tentang situasi truk. Old Bob yang tak punya pilihan lain, harus berhenti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Asisten membuka penutup depan untuk diperiksa. Setelah dilakukan pengujian, ternyata tangki bahan bakarnya bocor. Mengganti tangki seharusnya pekerjaan besar. Truk ini milik Old Bob. Tangkinya adalah sebuah drum plastik besar. Jadi asisten hanya perlu menggantinya dengan yang baru. Dengan cepat, tangki diganti. Asisten segera ingin menyalakan truk, tapi mereka menemukan tali tidak bisa ditarik. Ternyata itu karena Lao Bu tidak mengembalikan ke netral. 1, 2, 3. Jalan setelah itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai jalan. Di mana-mana ada batu-batu kecil dan rintangan. Bahkan Raja Bayin Buluke harus mengakui kekalahan. Meskipun dia adalah orang tua dengan horoskop yang bagus, hanya bisa melewati dengan bantuan teliti dari asistennya. Hanya bisa melewati dengan susah payah. Namun diikuti oleh jalan berlumpur, kembali memberikan masalah besar bagi Lao Bu. Permukaan jalan yang licin membuat truk kehilangan traksi seketika. Lao Bu hanya bisa menekan gas dengan keras. Asisten di depan terus membersihkan rintangan, agar tidak terperosok ke dalam lumpur. Menekan gas sampai habis tanpa sedikit pun kendur. Truk yang kuat seperti binatang buas yang terjebak, berusaha keras untuk melepaskan diri dari belenggu lumpur. Di bawah kendali Lao Bu, truk tua Reyot ini mengatasi satu rintangan demi satu rintangan. Tak bisa tidak membuat orang meragukan,
Truk tua ini. Truk ini. Mungkin ini adalah robot mobil legendaris. Namun truk ini sudah berusia. Pengangkutan beban berlebihan dalam waktu lama. Saat melintasi bukit kecil ini, mengeluarkan suara aneh seperti raungan. Sang tua hanya bisa berhenti lagi untuk menangani suara roda depan. Asistennya sepertinya sudah terbiasa. Dalam sekejap, ia melepas ban. Setelah 3 jam perbaikan cepat, truk akhirnya diperbaiki. 12:3. Jalan di belakang menjadi semakin sempit. Lao Bu dengan pengalaman yang kaya. Dia tahu betul bagaimana menghadapi perjalanan ini. Permukaan jalan yang sangat curam, membuat truk harus menempel pada dinding. Tuan Bu memiliki keterampilan mengemudi yang sangat baik dan kualitas mental yang kuat, membantunya melewati segala kesulitan di jalan ini. Untuk menghemat waktu yang terbuang, Tuan Bu tidak beristirahat sama sekali. Namun truk tua yang sudah mencapai batasnya, hanya berjalan 2 langkah, kemudian mengalami kerusakan lagi. Kebocoran tangki air menyebabkan suhu mesin terlalu tinggi. Sang tua yang tidak bisa terlambat tidak memilih untuk berhenti, melainkan memerintahkan asistennya untuk mengambil ember dan mengisi air di tepi sungai. Kemudian asisten naik ke truk yang sedang berjalan dan membuka penutup mesin, terus menuangkan air ke dalamnya bergantian. Meskipun penutup mesin terbuka, membuat sang tua tidak bisa melihat jalan di depan sama sekali. Namun bagi dia yang yakin akan ada jalan jika ada kemauan, tidak ada pengaruh sedikit pun. Hanya membuat asisten yang terus-menerus menuangkan air merasa kesulitan. Setelah perjalanan selama 1 hari 1 malam, mereka akhirnya tiba di tujuan. Dengan jarak 58 km, dan 26 jam perjalanan tanpa henti, membuat sang tua yang lelah hanya ingin segera pulang dan melihat keluarganya. Asisten di samping truk juga tersenyum setelah lama tidak melakukannya. Saat ini, yang mereka inginkan adalah menemukan tempat untuk minum beberapa gelas, dan kemudian tidur nyenyak.